Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng santan, wilujeng istirahat, wilujeng melepaskan rasa lelah karena seharian beraktivitas. Mungkin ada yang dari kebun, dari sawah, dari ladang, dari kolam, dari tambak ya, seperti biasa. Ya, semoga semuanya apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan sehat selalu serta bahagia selalu para pejuang-pejuang keluarga. Hari ini saya mau menumbuk kopi karena kopinya ini habis nih. Habis. Dan ini kopi yang kemarin kita sangrai, ini dalam skala kecil. Karena saya itu bukan volume, tapi rasa yang utama. Sisanya yang satu toples yang agak besar masih disimpan karena umurnya baru 8 hari. Karena ini, kenapa ini baru 1 minggu setelah disangrai atau di roasting mau ditumbuk, karena kopinya habis gitu. Ini dari petik merah yang sudah difermentasi, dan di sini masih ada nih yang fermentasi di saung. Ini udah jadi nih, tuh udah jadi wine nih, berminyak semuanya, tapi ini belum sempurna ya. Kira-kira 1 mingguan lagi lah, satu mingguan lagi. Dan kalau yang ini adalah yang sudah ini yang sudah kita jemur, tapi harus dijemur lagi karena belum sempurna ya. Ini masih wangi sekali. Nah, kalau yang ini mah sudah jadi, tuh sudah kering. Ini sudah ngoserak nih, sudah ngoserak ya, sudah ngoserak sekali. Ini bisa dibeaskan atau ditumbuk, tidak bisa ini, tapi kita simpan aja di sini supaya suhunya lembab. Dan ini harus kedap terhadap cahaya, jadi kurang cahayanya di kurungan. Nah, kurungan supaya sempurna, supaya tidak terkena sinar matahari langsung meskipun di dalam saung. Ambil. Nah, gitu. Baik, kita ke menumbuk kopi. Ini untuk menumbuk kopi kita simpulkan dulu kan ini. Berat tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita bersihkan dulu. Meskipun sering dipakai tapi harus tetap dibersihkan ini. Ini bobotnya hampir 80 kilo. Ini peninggalan warisan ya dari leluhur. Kita budayakan kearifan lokal. Dan ini adalah lisungnya, alat penumbuknya. Bisa kita langsung budai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah-setengah dulu supaya sempurna. Ini sangat wangi sekali nih, aromanya sudah tercium sampai sini. Ini kalau dilihat ini
bisa dilihat ini ya gitu ya. Ini cara numbuknya, diputar-putar supaya sempurna, putar-putar supaya sempurna. Jadi jangan begini. Jadi di sini kita tidak hanya menggunakan tenaga tapi menggunakan teknik, sama seperti kita menggergaji kayu, menggergaji bambu. Tidak semuanya pakai otot tapi pakai perasaan, pakai teknik ya, pakai perasaan. Kalau full pakai tenaga itu akan cepat pegal dan cepat capek gitu. Nah itu ya. Kita tumbuk terus. Kalau yang modern mah digiling ada, tapi cita rasanya berbeda, rasanya beda. Kopi tumbuk manual dengan yang di roasting, digiling gitu kan. Seperti teman-teman saya itu tetap beda perlakuan, beda rasa, karena semua jenis segala sesuatu hal yang diberikan oleh alam semesta ini tergantung kita memperlakukannya. Seperti halnya merawat kopi dan memperlakukan kopi sama seperti mendidik anak, mendidik peserta didik. Dengan siapa dia bermain, bagaimana teknik belajarnya, bagaimana pola makannya, bagaimana pola tidurnya, bagaimana pola pergaulannya ya, bagaimana cara pembelajarannya di rumah, kemudian di sekolahnya atau di pesantrennya. Kalau misalnya merasa kurang ya bimbalkan, kursuskan begitu. Katanya ingin menghasilkan produk dan hasil yang maksimal. Jadi harus dipersiapkan dari sejak ini, sejak sekarang. Nah, memperlakukan manusia itu memang harus seperti itu, memperlakukan. Makanan juga tergantung dari segi perlakuan. Segala sesuatu hal yang sulit didapatkan biasanya kenikmatannya paten gitu, paten dan bertahan lama. Nah ini sudah agak lembut ya. Setelah itu proses yang kedua yaitu kita saring ya. Proses yang kedua kita saring. Ini kita ambil dulu. Ini. Diambil dulu ininya. Kalau di kampung ini musim hujan, kalau di kampung mah kalau musim hujan wayah kieu teh nya sorean lah. Alhamdulillah ini cuaca bagus. Terkadang ada nyamuk, karena nyamuk itu merupakan suatu tempat menetasnya itu di musim hujan. Makanya segala jenis peralatan jangan ditangkarakeun lah gitu, harus ditelungkupkan supaya tidak tergenang oleh air yang tidak menjadi alat penetasan oleh nyamuk. Nah itu hasilnya tuh, ini udah lembut ini. Yang ini yang masih besar kita tumbuk lagi ya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke tempatnya. Nah,
Ini bisa masih baru 1 gelasan ya, 3 sendok setengah. Kita tutup lagi supaya uapnya tidak kemana-mana. Kita tumbuk lagi. Ini kalau tumbukan yang kedua ini udah lembut, jadi nggak terlalu lama ya muncrat-ancrat kemana-mana gitu. Ini wanginya kemana-mana nih, wangi sekali. Nah, kita ayak lagi. Nah, kita mah ambil lagi. Kita ayak lagi. Ini. Nah, segala sesuatu harus diikuti dengan kesabaran. Ciri orang yang sabar dan ciri orang yang levelnya sudah naik kelas adalah manusia yang tidak mudah untuk mengeluh. Kalau kita masih banyak mengeluh, ya berarti kita belum dikatakan manusia, masih dalam bentuk jelmaan. Mencek sunnah mah jalma itu can saragi jejalmah moal sugema. Kalau derajat manusia mah manusia, makhluk anu sampurna. Nah, jadinya ya jangan mengeluh dalam bentuk apapun. Itu tandanya orang yang punya iman. Orang yang punya iman itu orang yang percaya terhadap qada dan qadar. Itu rukun iman yang terakhir. Qada dan qadar itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Mana kitu ge ieu teh kurang teu usah geus maksimal. Sudah maksimal tapi kenyataan dan kejadian seperti ini, mana gitu kayak qada dan qadar Allah harus tuju. Mungkin Allah sedang mengajarkan bentuk kesabaran secara langsung gitu ya. Kalau dalam istilah pancaniti itu disebut sebagai pengenalan diri ya. Kan di Sunda itu ada 7 atikan Sunda, ada pancaniti, ada tritang tubuana, ada pancawaluya, terus yang terakhir yaitu ada catur silih, asah, asih, asuh, wawangi. Jadi silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Jadi itu nanti kita akan obrolkan gitu ya, karena budaya kita itu harus tahu. Ini masih ada sisa nih. Ini agak cepet nih. Ini yang masih ada agak besar, kita simpan dulu. Kita ambil yang sisa tadi. Ini yang sisa tadi nih. Masukkan ini, nah ini sudah kode. Lama ya, udah lumayan. Segala sesuatu hal ya harus sabar. Ku sabar mah kepake beunang. Jalma sabar bakal pinangnya jeung ketenangan. Nah, orang yang tenang itu akan mendapatkan kesenangan. Selagi kita hidup tidak tenang, pikiran kacau, hati udah tersinggung karena ingin dihargai, karena ingin dihormati,
itu berarti masih belum masuk ke derajat tingkat ketenangan, masih masuk ke dalam derajat masih ingin diakui, ingin dihargai, capek yang gitu, yang dihargaan, yang dihormatan, capek lah bro. Nah begini ya, lumayan ini masih ada ya, pakai bela lah, nanti kita proses lagi ya. Setelah itu mari kita niuh kopi. Ini gulanya memakai gula awung ya, hilet ya. Hilet tidak boleh dimatikan karena ini akan menjadi kupu-kupu yang sangat indah nanti ya. Dia ingin hidup, kita lepaskan, jangan dibunuh itu selagi tidak mengganggu mah ya. Karena ini tidak ada papan, kita menggunakan papannya ini aja. Karena gula merah, gula putihnya langka, karena kalau di kampung ini jauh ke warung, tapi kita jalan-jalan heula, jadi ngopinya memakai gula merah. Kalau gula merah mah stoknya selalu ada, karena saya kadang tetangga suka ada yang nyadap atau nyadap kawung ya, niwur. Ini satu sendok setengah atau 2 sendok gula merahnya, kemudian kopinya 2 sendok, ya. Ini tutup dulu. Nah, setelah ini kemudian kita tinyuh. Ini airnya panas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat, semakin tinggi semakin mantap. Cukup sedikit ya airnya, karena yang saya utamakan itu rasa, bukan volume, karena ada ukurannya. Kalau ingin airnya banyak ya harus banyak lagi volumenya. Kita hiburan aja di saung sore-sore menjelang maghrib ya. Belakang mungkin terdengar suara marmut peliharaan saya. Kalau ini rumput-rumput dicukur kemudian kasihkan ke marmut, dan karena kita butuh pupuknya untuk tanaman itu bagus. Tanah juga akan bahagia jika dikasih pupuk yang organik ya. Sekali-kali kita pakai kimia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tersebut ya. Kimia bagus, organik bagus, semuanya bagus lah ya. Saya tidak biasa menjelekkan ini dan itu ya, semuanya bagus sesuai dengan kebutuhan, karena saya juga sama suka pakai NPK 1616, KCL, TS, MES dan sebagainya, suka pakai ya, untuk tapi campur dengan organik supaya tidak terlalu merusak unsur hara yang ada pada tanaman tersebut. Nah, kita coba. Manis ya, terkadang kehidupan ini seperti kopi. Kenapa manusia itu dingin? Karena dulu waktu hangat kita abaikan.
kemudian lalu kita meninggalkan. Saat ditinggalkan kemudian dirindukan dan menyesal. Nah, jangan seperti itu. Harus dirawat supaya hangatnya harus tetap terjaga, tetap diminum supaya rasanya tetap terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, mantap sekali ya. Terima kasih, sekian tutorial dalam pembuatan kopi hari ini. Salam sehat untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia, mudahkan segala macam urusan-urusannya. Rumusnya satu, dalam menghadapi segala permasalahan manusia adalah harus tenang, karena manusia itu dalam surat Al-Ankabut dikatakan tidak akan terlepas dari 4 permasalahan, yaitu kapusing, kabutuh, kariweuh, dan hutang. Jadi 4 faktor tersebut manusia akan memiliki tersebut. Keinginan, cita-cita, harapan, dan hutang itu masalah itu pasti ada dihadapi oleh manusia. Tapi tenang saja, pasrahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa, tapi kita tetap ikhtiar maksimalkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sampurasun.